Kita tahu sama-sama itu. Ada pemotongan-pemotongan untuk penanganan COVID-19, termasuk TNI Polri dipotong juga kita. Jadi makanya kenapa gotong royong? Tidak menggunakan anggaran APBD, apalagi anggaran desa, atau apalagi anggaran yang lain. Jadi semua gotong royong yang mampu silakan memberikan bantuan, yang tidak minimal ikut membantu secara fisik. Saya kasih contoh. Ini Pak, lingkungan punya lahan nih. Jadi konsepnya ini Pak Lingkungan, mohon maaf saya sampaikan dari awal, bahwa Pak Lingkungan sudah memberikan untuk dikelola oleh Kampung Rewako. Jadi hasilnya harus dibagi. Punya Pak Lingkungan sendiri dan punya masyarakat yang membutuhkan. Jadi konsepnya seperti itu. Kita dikelola oleh secara gotong royong, tetapi tetap ya Pak Lingkungan yang sebagai yang punya lahan kan, tetapi ada yang dibagi kepada masyarakat yang kurang mampu, masyarakat yang berdampak COVID-19. Contohnya kita harus data di Kelurahan Tamarunang ini yang positif berapa, kemudian yang lagi isolasi berapa, itu yang harus kita kasih bantuan. Jadi bukan berarti kita cari lokasi, wah ini ada lokasi sudah jadi. Nah itu harus kita sampaikan kepada yang punya bahwa ini kita kelola untuk kepentingan bersama. Seperti itu konsepnya. Makanya kita harus cari lokasi-lokasi yang tidak diolah atau mati, pekarangan yang tidak dikelola. Kalau kita kelola bersama ada hasil baru dibagi. Tapi semuanya untuk kepentingan masyarakat yang berdampak akibat COVID-19. Itu konsepnya Pak Lingkungan. Jadi luar biasa kalau sudah seperti ini konsepnya. Dikelola, ada sebagian untuk kita bagikan kepada masyarakat kurang mampu. Makanya Babinsa, Babin Kamtimas, Pak Lurah harus kan ada data masyarakat yang prasejahtera yang kurang mampu. Itu harus ada data update terus, karena kalau ada bantuan tinggal gampang kita. Jangan sampai ada yang tidak terdata, akan jadi masalah nanti. Ada bantuan dari baik anggaran pusat maupun daerah, karena tidak ada data, akhirnya mereka tidak dapat mendapatkan haknya mereka. Jadi salah satu tugasnya yaitu mendata masyarakat yang memang prasejahtera dan berdampak akibat COVID-19. Itu gambaran umum rekan-rekan. Tambahannya lagi bahwa pandemi ini kita tidak tahu sampai kapan. Kita tidak tahu, kecuali sudah ada penemuan antivirusnya. Nah, sementara pemerintah Indonesia lagi uji coba ini. Uji coba tentang antivirus ini. Ada relawan sekitar 1000-an yang lagi diuji coba. Kalaupun itu berhasil, efektif, itu akan, saya dapat keterangan dari Jakarta kemarin, diproduksi itu untuk antivirus ini kalau sudah selesai diuji coba bisa diproduksi dalam 1 tahun itu 250 juta antivirus. Sementara penduduk Indonesia 265 sekian juta. Jadi dari logika itu kita bisa bayangkan berarti untuk memproduksi antivirus itu butuh 1 tahun. Jadi otomatis virus ini masih sampai tahun depan, sampai tahun 2021. Seperti itu. Jadi masih panjang ini, kita karena tidak tahu. Belum tentu juga berhasil ini penelitian uji coba tentang antivirus ini. Itu rekan-rekan. Kemudian saya kasih gambaran. Virus yang flu kita sekarang ini, itu dulu pernah ada. Flu Spanish flu Spanyol. Waktu itu menelan korban ratusan ribu orang. Nah, tidak bisa dia dimusnahkan, tidak bisa dihilangkan. Sehingga sampai sekarang dikenal nama penyakit kita flu itu. Makanya obat sekarang kan tidak ada obat menghilangkan flu, tetapi meredakan, menurunkan flu. Nah itu. Jadi namanya virus itu bermutasi dia. Mungkin sekarang ini masih tingkat tinggi. Kemudian dia bermutasi lagi sehingga dia kekuatannya berkurang.
memang tidak membahayakan bagi orang sehat, tetapi sangat berbahaya bagi orang tua kita atau saudara-saudara kita yang memang ada penyakit bawaan, apalagi penyakit yang berkaitan dengan pernafasan, paru-paru, sesak napas dan sebagainya. Itu rentan. Mungkin kita semua di sini kuat. Saya kuat, saya nggak mau pakai masker, saya nggak mau ikuti protokol kesehatan. Tapi bagi mereka yang rentan itu sangat bahaya. Udah kena itu ya otomatis banyak yang saudara-saudara kita yang meninggal. Jadi dengan itulah makanya adanya Kampung Rewako ini, rekan-rekan. Jadi sekecil apapun upaya kita, yang penting kita telah berupaya sesuai dengan tujuan dari Kampung Rewako itu. Yang pertama, mengedukasi masyarakat protokol kesehatan, mempertahankan, meningkatkan ketahanan pangan. Kemudian yang ketiga, bagaimana memelihara Kamtimas yang kondusif. Keempat, bagaimana menjadikan Kampung Rewako ini sebagai objek wisata untuk ke depan dapat meningkatkan PAD Kabupaten Goa yang sama-sama kita cintai. Mungkin demikian rekan-rekan, biar ada gambaran. Jadi kita tidak meraba-raba apa ini Kampung Rewako. Ya. Demikian saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan, silakan terkait Kampung Rewako. Sambil merokok. Kopi merong.